Selamat datang di materi ke-6 mata kuliah Manajemen Konten. Pada materi ke-6 ini kita akan mempelajari tentang sistem komputer. Di sini sistem komputer itu adalah ilmu yang mempelajari bagian-bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antar komponen sistem komputer, misalnya prosesor, interface atau antarmuka, kemudian peripheral, kemudian teknologi memori yang dipergunakan dan sebagainya. Sedangkan arsitektur komputer itu mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan pemrograman atau programmer itu yang dan memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Contohnya set instruksi, jumlah bit yang dipergunakan untuk merepresentasikan jenis-jenis data, misalnya bilangan, karakter, kemudian logika aritmatika yang dipergunakan, kemudian teknik addressing atau pengalamatan, kemudian juga mekanisme input output atau disebut I/O. Di sini perbedaannya, arsitektur komputer itu teknologinya dapat bertahan selama bertahun-tahun, tapi organisasi komputer itu dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi. Dalam hal ini, pabrik atau produsen komputer memproduksi sejumlah model yang memiliki arsitektur sama tapi berbeda dari segi organisasinya. Ini yang secara langsung mengakibatkan perbedaan harga dan juga karakteristik performa dari sistem tersebut. Jadi, secara umum, blok sistem komputer dapat digambarkan sebagai berikut. Ada peralatan masukan, kemudian modul masukan keluaran, kemudian bus data. Bus data ini berupa modul masukan keluaran, kemudian pemrosesan, kendali, kemudian memori utama dan pengalamatan. Bloknya seperti ini. Secara umum seperti ini. Mungkin dalam prakteknya ada sedikit perbedaan, tapi secara umum dasarnya seperti ini. Kemudian bagian-bagian dari sistem komputer ini contohnya ada hard disk. Mungkin beberapa tahun mendatang istilah ini sudah akan menjadi obsolete atau istilah yang sudah tidak dipergunakan lagi, seperti halnya floppy disk karena sudah diganti dengan SSD, solid state drive ya. Jadi mungkin dalam beberapa tahun mendatang anak cucu kita itu sudah nggak kenal lagi dengan hard disk, seperti halnya Anda tidak mengenal floppy disk. Kemudian bagian berikutnya adalah RAM, Random Access Memory. Ini tugasnya mengcopy data atau program dari hard disk atau media penyimpanan untuk diproses di CPU, Central Processing Unit. Dari RAM, data atau program yang akan diolah oleh CPU tidak semua langsung diproses, tapi di-copy ke cache memory. Ini untuk menjembatani perbedaan kecepatan antara memori dan CPU. Berikutnya CPU ini melakukan komunikasi dengan modul I/O untuk menerima input dan menampilkan output dari proses yang dilakukan. Dan outputnya akan ditampilkan ke komponen-komponen output. Ini gambarnya seperti ini. Ada start, ada ROM bias, hard disk, RAM, cache, CPU, input output. Berikutnya, komputer sebagai suatu sistem terdiri dari jumlah subsistem yang saling berhubungan dan memiliki satu tujuan dalam melaksanakan tugas. Subsistemnya adalah ini, yang pertama hardware atau perangkat keras. Ini merupakan peralatan fisik yang benar-benar ada dari komputer yang dapat kita lihat dan rasakan. Yang termasuk hardware yang pertama adalah input output device atau I/O device. Ini termasuk perangkat masukan dan keluaran seperti namanya ya, input output, seperti keyboard,
mouse, kemudian outputnya bisa printer, layar, dan sebagainya. Berikutnya yang termasuk hardware adalah storage device, perangkat penyimpanan untuk menyimpan data seperti disket, dulu ada disket, flash disk, hard disk, CD, DVD, kemudian SSD juga. Hardware berikutnya monitor atau screen. Ini merupakan sarana untuk menampilkan apa yang kita ketikkan pada saat kita mengetik, kemudian menampilkan juga hasil pada saat kita melakukan suatu pekerjaan, misalnya melakukan pemrograman, hasilnya ditampilkan di layar. Tentu saja hasil ini terlebih dahulu diolah oleh CPU, oleh prosesor. Monitor disebut juga sebagai visual display unit. Kemudian hardware lainnya adalah casing. Ini tempat dari semua peralatan komputer. Casing ini tidak mutlak ya, ada komputer yang nggak ada casingnya, cuma ditempelin di meja, itu ada, jadi opsional. Peralatan yang dimasukkan ke dalam casing itu adalah motherboard, card tambahan bisa graphic card, kemudian peripheral lain, kemudian CPU, prosesornya, dan sebagainya. Di sini casing ini juga disebut sebagai sistem unit. Satu unit komputer, kalau kita bilang satu unit komputer itu termasuk casing yang ada dalamnya ada komputernya. Itu ya gampangnya seperti itu. Kemudian hardware berikutnya adalah Central Processing Unit, CPU. Ini adalah bagian komputer paling penting karena jenis prosesor menentukan pula jenis komputernya. Prosesor ini juga menentukan kualitas komputer, jenis komputer, harga komputer, dan tampilannya ya. Semakin bagus tampilannya, semakin mahal biasanya. Di sini semakin canggih prosesor komputer itu, maka kemampuannya juga semakin baik dan otomatis harganya juga semakin mahal. Elemen berikutnya software atau perangkat lunak. Ini merupakan program komputer. Ada banyak program yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Program ini dibuat dengan bahasa khusus yang hanya dimengerti oleh komputer. Dalam hal ini software bisa dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama sistem operasi seperti DOS dan Unix, Linux, Novel, OS2, dan Windows. Ini contoh-contoh software yang berfungsi untuk mengaktifkan semua perangkat pada komputer, sehingga masing-masing perangkat itu bisa saling berkomunikasi. Di sini tanpa ada sistem operasi maka komputer tidak dapat difungsikan. Yang pertama kali diakses oleh komputer adalah sistem operasi ini. Kelompok software berikutnya adalah program aplikasi. Ada banyak sekali program aplikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya desainer grafis itu softwarenya, misalnya ada Photoshop, Illustrator dari Adobe, kemudian AutoCAD, kemudian ada banyak lagi lah. Kemudian untuk akuntansi ada Mayop, Payroll, dan sebagainya. Ini program aplikasi ini adalah program yang khusus melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti program gaji pada suatu perusahaan. Program ini tentu saja khusus dipakai oleh bagian keuangan saja, tidak bisa dipergunakan oleh departemen lainnya. Biasanya program ini dibuat oleh programmer sesuai dengan permintaan atau kebutuhan, baik itu kebutuhan individu atau lembaga atau perusahaan atau kepentingan internal. Kita banyak lihat ya kalau dari misalnya untuk aplikasi atau program untuk smartphone yang Android itu contohnya ya, kalau kita menggunakan provider kartu tertentu misalnya XL, itu ada khusus programnya. Misalnya Tri itu juga ada khusus programnya, AM3 juga ada, Indosat juga ada, dan seterusnya. Program berikutnya adalah program paket seperti Microsoft Office, Adobe, Creative Suite, kemudian paket Office 360, OpenOffice, dan sebagainya. Program paket sebenarnya adalah program yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh banyak orang dengan berbagai kepentingan. Misalnya MS Office
itu dapat dipakai oleh Departemen Keuangan untuk membuat nota menggunakan Excel. Kemudian bagian administrasi untuk membuat surat penawaran, misalnya menggunakan Word. Kemudian PowerPoint untuk membuat presentasi pada saat ada kunjungan dari perusahaan lain misalnya, dan sebagainya. Kelompok software berikutnya adalah bahasa pemrograman. Ini ada banyak sekali, ada PHP, ASP, DBase, Visual Basic, kemudian C#, C++, dan Java, JavaScript, dan sebagainya. Ini program yang secara khusus digunakan untuk membuat program komputer, baik itu sistem operasi, program atau aplikasi individu, atau program paket. Bagian berikutnya adalah brainware atau user. User di sini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer, seperti analis sistem, programmer, operator, user, dan lain-lain. Dalam organisasi yang ukurannya relatif besar, masalah komputerisasi seperti ini biasanya hanya ditangani oleh bagian khusus, namanya ADP, Electronic Data Processing, atau sering disebut dengan ADP Department, yang dikepalai oleh seorang manajer ADP. Berikutnya komponen-komponen dalam CPU atau Central Processing Unit. Itu yang pertama adalah register. Ini merupakan media penyimpanan kecil, namun kecepatan aksesnya sangat tinggi dan digunakan untuk menyimpan data-data serta instruksi yang sedang diproses. Sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. Analoginya, register ini bisa diibaratkan sebagai memori atau ingatan di otak. Pada saat melakukan pengolahan data secara manual, itu otak diibaratkan CPU yang berisi ingatan-ingatan yang mengatur seluruh kegiatan tubuh dan mempunyai tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika. Dalam hal ini program itu berisi kumpulan instruksi, kemudian datanya diletakkan di memori utama. Ini diibaratkan seperti meja ya. Kita mengerjakan program tersebut dan memproses satu persatu instruksi yang ada di dalamnya, mulai dari instruksi yang pertama dan berurutan hingga terakhir. Instruksi ini dibaca dan diingat, atau diproses dan disimpan di register. Contoh, misalnya kita memberikan instruksi untuk menghitung C sama dengan A plus B. Nah, data yang diperlukan untuk menyelesaikan instruksi ini adalah nilai A dan B yang terletak di meja tadi, memori utama ya. Kemudian data dan instruksi ini dibaca dan masuk ke ingatan atau disimpan di register. Misalnya A nilainya 3, B 2, berarti saat ini di ingatan otak tersimpan suatu instruksi, yaitu nilai A, nilai B, sehingga nilai C dapat dihitung, yaitu 5. Ini proses perhitungan di CPU. Hasil perhitungan ini ditulis kembali ke memori utama atau di meja. Ditulis ini artinya disimpan di memori utama. Setelah semua selesai, kemungkinan data, program, atau hasilnya disimpan secara permanen untuk keperluan lain hari, sehingga disimpan di lemari penyimpanan. Dalam hal ini hard disk atau SSD ya. Kemudian untuk jenis-jenis register dalam CPU diantaranya adalah yang pertama register untuk alamat dan buffer. Itu ada satu MAR, Memory Address Register. Ini untuk mencatat alamat memori yang akan diakses, baik yang akan ditulis maupun dibaca. Kemudian MBR, Memory Buffer Register, ini dipakai untuk menampung data yang akan ditulis ke memori yang alamatnya ditunjuk MAR, atau menampung data dari memori yang akan dibaca. Kemudian IOAR, IO Input Output Address Register, ini untuk mencatat alamat port IO yang akan diakses. Untuk baca tulis, bisa untuk baca, bisa untuk tulis. Kemudian IOBR, Input Output Buffer Register, ini untuk menampung data yang akan ditulis ke port yang alamatnya ditunjuk oleh IOAR, atau untuk menampung data dari port alamatnya ditunjuk oleh IOAR yang akan dibaca. Kemudian register untuk eksekusi instruksi adalah PC. Ini PC beda dengan personal komputer ya. Ini program counter.
Ini tugasnya mencatat alamat memori di mana instruksi di dalamnya akan dieksekusi. Kemudian IR, Instruction Register, ini menampung instruksi yang akan dilaksanakan. Kemudian AC atau Accumulator, ini untuk menyimpan data sementara, baik data yang sedang diproses atau hasil prosesnya. Berikutnya, elemen komputer berikutnya adalah control unit. Control unit ini bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada di dalam sistem komputer. Di antaranya untuk mengatur alat-alat I/O, input-output, kemudian mengambil instruksi dari memori utama, kemudian mengambil data dari memori utama untuk diproses, dan juga mengirim instruksi ke algorithmic unit bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, kemudian mengirim hasil proses ke memori utama untuk disimpan, dan pada saatnya nanti jika dibutuhkan akan ditampilkan ke output atau disimpan di media penyimpanan permanen. ALU, Arithmetic Logic Unit, ini tugas utamanya adalah melakukan semua perhitungan aritmatika dan melakukan keputusan dari sebuah operasi logika. Kemudian bagian berikutnya adalah I/O interconnection. Input-output interconnection ini merupakan sistem koneksi yang menghubungkan antar komponen internal dalam sebuah CPU, yaitu Arithmetic Logic Unit, unit control, dan register, serta menghubungkan CPU dengan bus-bus eksternal di luar CPU. Berikutnya, siklus instruksi. Program yang ada di memori komputer terdiri dari serangkaian instruksi. Di sini setiap instruksi itu akan dieksekusi melalui suatu siklus, dan setiap siklus terdiri dari tahap-tahap. Misalnya sebagai berikut. Ini yang pertama, instruction fetch. Dan namanya ya, fetch itu mengambil instruksi dari memori dan mentransfernya ke unit control. Kemudian decoding itu mengartikan instruksi dan menentukan apa yang harus dilakukan serta data yang digunakan itu jenisnya apa. Kemudian membaca alamat atau address, kemudian proses eksekusi instruksi dengan memilih operasi apa yang diperlukan dan mengendalikan perpindahan data yang terjadi. Dalam CPU ini terdapat register yang fungsinya mengawasi dan menghitung instruksi yang akan diberikan selanjutnya, yaitu program counter. Program counter ini menambah satu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi. Jadi berapapun instruksinya itu ada nilai urutannya kayak indeks itu. Kemudian instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam instruction register. Bagian berikutnya adalah interrupt. Fungsi interrupt atau interupsi ini adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU karena adanya rutin interrupt. Hampir semua modul baik itu memori ataupun input output itu memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU, dan memang fungsinya memang dibuat sedemikian itu. Setiap komponen komputer itu menjalankan tugasnya bersamaan, tapi kendalinya terletak pada CPU. Itu mau dikerjakan itu mana aja. Dan kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, sehingga dengan adanya fungsi interrupt ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Dalam CPU itu terdapat sinyal-sinyal interrupt seperti ini ya. Yang pertama adalah program. Contoh dari interrupt program ini adalah kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Misalnya ada arithmetic overflow, kemudian division by zero, kemudian operation. Interrupt berikutnya adalah timer. Ini berkaitan dengan timer atau pewaktuan dalam prosesor. Sinyal interrupt ini memungkinkan sistem menjalankan fungsi secara reguler. Kemudian interrupt untuk I/O, sistem interupsi yang dibangkitkan oleh modul I/O sehubungan dengan pemberitahuan kondisi error dalam menyelesaikan suatu operasi. Kemudian sinyal interupsi berikutnya adalah hardware failure. Ini akan muncul apabila ada kegagalan daya, listrik mati, baterai habis, atau kesalahan dari memory parity. Itu mungkin cukup sekian untuk materi pertemuan kali ini. Untuk tugas silakan lihat dia. Sekian dan terima kasih.